Kawan Catra, jumpa kembali dengan Akila di channel Jurnal Catra. Kalau ngomong aspek pajak, kalau yang tadi dijelaskan pertama, pajak itu adalah penerimaan terpenting nih untuk negara, kayak Ya. gitu. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Bu Angel. Ya, Oh. Wah, berarti Bu Sri ini sekarang udah pindah kuadran, Bu. Iya. Sekarang jadi bisnis owner. Benar, Mbak. Keren tuh. Kan salah satu pastinya mendapatkan pendapatan dalam artian omset. Nah, pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan dalam bentuk apapun. Jadi Pertama, kawan Catra harus login terlebih dahulu pada DJP online dengan mengisi yang pertama nomor NPWP, Kalau yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar atau ikut Kempol kelas mengajar pajak online. Hai kawan Catra, jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Jurnal Catra. Tidak terasa, sekarang kita telah memasuki awal tahun 2021, di mana di periode ini ada satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan, yaitu menghitung ulang PP 21 setiap karyawan selama setahun. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan dari perhitungan PP 21 setahun tahun-tahun sebelumnya, di mana PP 21 setahun adalah kumulatif dari PP 21 masa Januari sampai dengan masa Desember 2020. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan dikarenakan di tahun 2020 ini, pemerintah memberikan insentif PP 21 ditanggung pemerintah sebagai respon atas berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, penasaran kan bagaimana mekanisme perhitungan untuk tahun ini? Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu mendukung Jurnal Catra untuk terus berkembang, memberikan update informasi perpajakan terbaru untuk seluruh kawan Catra. Dan jangan lupa di-share ya. Seperti yang kita ketahui bersama, merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah menyebabkan ambruknya perekonomian nasional. Efek domino pun ditimbulkan, mulai dari bangkrutnya sejumlah perusahaan, PHK besar-besaran, dan efek-efek lainnya, sehingga pemerintah pun bergerak cepat untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Postur PDB Indonesia yang mayoritas berasal dari sektor konsumsi menyebabkan pemerintah berusaha keras untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap bertahan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial maupun insentif. Insentif yang diberikan salah satunya adalah insentif perpajakan berupa PP 21 ditanggung pemerintah yang diberikan kepada setiap karyawan yang berhak mendapatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yuk kita simak perjalanan insentif ini. Insentif PP 21 ditanggung pemerintah diawali dengan terbitnya PMK nomor 23 tahun 2020 yang terbatas hanya pada beberapa KLU saja. Kemudian, pemerintah menerbitkan PMK nomor 44 tahun 2020 yang memperluas KLU yang berhak untuk menerima insentif ini. Lalu, pemerintah kembali menerbitkan PMK nomor 86 tahun 2020 yang kembali memperluas KLU yang berhak menerima insentif ini, ditambah memperpanjang masa berlakunya insentif ini dari yang awalnya bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020. Dan terakhir, pemerintah menerbitkan PMK nomor 110 tahun 2020 yang menambah insentif PPh final ditanggung pemerintah. Nah, setelah berjalannya insentif ini selama tahun 2020, di awal tahun 2021 ini, perusahaan harus memperhitungkan kembali PP 21 ditanggung pemerintah tersebut dengan PP 21 selama setahun setiap karyawan. Gimana mekanismenya ya? Yuk kita bahas agar lebih mudah dengan contoh soal. Dalam contoh soal kali ini, disebutkan bahwa PT ABC memiliki 3 orang karyawan, yaitu Dani yang menjabat sebagai direktur, Doni yang menjabat sebagai sales dan marketing, dan terakhir adalah Dino yang menjabat sebagai administrator perusahaan. Di tahun 2020, Dani yang berstatus kawin dan memiliki satu tanggungan memiliki penghasilan bruto teratur sebulan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian Doni dengan status kawin dan tanpa tanggungan
memiliki penghasilan bruto teratur sebulan sebesar 20 juta rupiah. Dan terakhir, Dino berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, memiliki penghasilan bruto teratur sebulan sebesar 5 juta rupiah. Akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka sejak bulan April 2020, penghasilan Dani dipangkas sebesar 50%, sehingga mulai bulan April sampai dengan Desember 2020, Dani hanya menerima 20 juta rupiah. Sementara Doni, akibat adanya pandemi COVID-19, penghasilannya pun dipangkas menjadi 8 juta rupiah sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Sementara Dino tidak mendapatkan pemangkasan dari perusahaan. Nah, bagaimanakah mekanisme perhitungan PP21 di akhir tahunnya? Nah, perhitungan PP21-nya adalah sebagai berikut. Perhitungan akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret sebelum dengan pemangkasan penghasilan. Maka, di periode Januari sampai Maret, penghasilan bruto Dani adalah 40 juta rupiah, penghasilan bruto Doni adalah 20 juta rupiah, dan penghasilan bruto Dino adalah 5 juta rupiah. Kemudian, penghasilan bruto mereka akan dikurangi dengan biaya jabatan, di mana biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dan maksimal 500.000 setiap bulan. Oleh karena itu, Dani menerima biaya jabatan sebesar 500.000 rupiah, sementara Doni 500.000 rupiah dan Dino 250.000 rupiah. Oleh karena itu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan akan memperoleh penghasilan neto selama sebulan sebesar untuk Dani 39.500.000, untuk Doni 19.500.000, dan untuk Dino 4.750.000 rupiah. Kemudian, penghasilan neto sebulan ini harus dikali dengan penghasilan neto setahun, sehingga menghasilkan seperti angka yang ada di layar. Lalu PTKP-nya, karena Dani berstatus kawin dan memiliki satu tanggungan, adalah sebesar 63 juta rupiah. Untuk Doni, 58.500.000, dan untuk Dino, sebesar 54 juta rupiah. Sehingga memperoleh PKP atau penghasilan kena pajak seperti yang tertera di layar. Kemudian akan dilakukan perhitungan PP21 terutang selama setahun, sehingga memperoleh angka PP21 Rp72.750.000 untuk Dani, Rp21.325.000 untuk Doni, dan Rp150.000 untuk Dino. PP21 setahun ini kemudian dibagi 12 untuk memperoleh PP21 sebulan seperti yang tertera di layar. Sehingga penghasilan bruto dikurangi dengan PP21 sebulan akan menghasilkan take home pay setiap karyawan yang diterima dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2020, seperti yang tertera di layar. Seperti informasi dalam soal, sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020, terjadi pemangkasan penghasilan karyawan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penghasilan bruto Dani menjadi 20 juta rupiah, penghasilan bruto Doni menjadi 8 juta rupiah, dan penghasilan bruto Dino adalah 5 juta rupiah. Oleh karena itu, biaya jabatan untuk Dani adalah 500.000 rupiah, biaya jabatan untuk Doni adalah 400.000 rupiah, dan biaya jabatan untuk Dino adalah 250.000 rupiah. Pengurangan penghasilan bruto dengan biaya jabatan menyebabkan penghasilan neto Dani menjadi Rp19.500.000, penghasilan neto Doni adalah Rp7.600.000, dan penghasilan neto Dino adalah Rp4.750.000. Kemudian, penghasilan neto sebulan ini dikalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, seperti yang tertera di layar. Kemudian PTKP-nya menyesuaikan dengan status dari masing-masing karyawan, di mana untuk Dani dengan status kawin satu tanggungan menerima PTKP 63 juta rupiah. Untuk Doni dengan status kawin tanpa tanggungan menerima PTKP 58.500.000 rupiah. Dan untuk Dino dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan menerima PTKP 54 juta rupiah. Setelah itu, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak seperti yang tertera di layar. Setelah memperoleh penghasilan kena pajak, maka dihitung PP21 terutang setahunnya, sehingga menghasilkan PP21 Rp20.650.000 untuk Dani, Rp1.635.000 untuk Doni, dan Rp150.000 untuk Dino. Kemudian, PP21 setahun ini dibagi dengan 12,
untuk memperoleh PP21 sebulan, seperti yang tertera di layar. Karena Doni dan Dino, penghasilan brutonya ketika dikali 12 masih di bawah 200 juta rupiah sesuai dengan ketentuan PMK nomor 44 tahun 2020 yang diubah menjadi PMK nomor 86 tahun 2020 dan terakhir diubah pada PMK 110 tahun 2020 sehingga berhak menerima insentif PP21 ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, PP21 sebulan Doni dan Dino akan ditanggung pemerintah, sehingga take home pay untuk Doni dan Dino akan sama seperti penghasilan brutonya. Sementara Dani, karena penghasilannya telah di atas 200 juta rupiah, sehingga tidak berhak menerima insentif. Oleh karena itu, penghasilan brutonya dikurangi dengan PP21 sebulan, sehingga take home pay-nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PP21 sebulan. Nah, kemudian, khusus untuk masa Desember tahun 2020, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atau perhitungan ulang untuk PP21 karyawan selama setahun, sehingga menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Penghasilan bruto karyawan dari masa Januari sampai dengan Maret 2020 untuk Tuan Dani sebesar 120 juta rupiah yang diperoleh dari penghasilan setiap bulannya 40 juta rupiah dikali sebanyak 3 bulan. Kemudian untuk Tuan Doni dengan perhitungan yang sama menghasilkan penghasilan bruto sebesar 60 juta rupiah. Dan untuk Dino dengan perhitungan yang sama menghasilkan penghasilan bruto sebesar 15 juta rupiah. Lalu, penghasilan bruto untuk masa April sampai dengan November tahun 2020 akan menghasilkan penghasilan bruto untuk Tuan Dani 160 juta rupiah yang diperoleh dari 20 juta rupiah dikali 8 bulan. Dan untuk Tuan Doni dengan perhitungan yang sama menghasilkan 64 juta rupiah. Dan untuk Tuan Dino dengan perhitungan yang sama menghasilkan 40 juta rupiah. Lalu, penghasilan bruto di masa Desember 2020, di mana Tuan Dani menerima 20 juta rupiah, Tuan Doni menerima 8 juta rupiah, dan Tuan Dino menerima 5 juta rupiah. Sehingga, total penghasilan bruto mereka selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar 300 juta rupiah untuk Tuan Dani, 132 juta rupiah untuk Tuan Doni, dan 60 juta rupiah untuk Tuan Dino. Kemudian, dikurangi dengan biaya jabatan setiap karyawan selama setahun, di mana biaya jabatan setahun adalah maksimal sebesar 6 juta rupiah yang diperoleh dari biaya jabatan sebulan maksimal sebesar 500.000 rupiah dikali 12. Oleh karena itu, biaya jabatan untuk Dani adalah sebesar 6 juta rupiah, biaya jabatan untuk Doni sebesar 6 juta rupiah, dan biaya jabatan untuk Dino sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu, diperoleh penghasilan itu selama setahun. Untuk Dani sebesar 294 juta rupiah, untuk Doni sebesar 126 juta rupiah, dan untuk Dino sebesar 57 juta rupiah. Lalu kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status dan tanggungan dari setiap karyawan, di mana Dani dengan status kawin dan satu tanggungan menerima PTKP sebesar 63 juta rupiah, Doni menerima PTKP sebesar 58.500.000 rupiah, dan Dino menerima PTKP sebesar 54 juta rupiah. Setelah itu, akan diperoleh penghasilan kena pajak, seperti yang tertera di layar, setelah dikurangi antara penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Setelah memperoleh penghasilan kena pajak, maka dapat diperoleh PP21 selama setahun, di mana PP21 setahun Dani adalah sebesar 29.650.000 rupiah, PP21 setahun Doni sebesar 5.125.000 rupiah, dan PP21 setahun Dino sebesar 150.000 rupiah. Setelah diperoleh PP21 terutang selama setahun, maka selanjutnya perlu dilihat kembali PP21 yang telah dipotong dan dibayar dari masa Januari sampai dengan masa November tahun 2020. Di sini, saya akan membagi menjadi dua, yaitu PP21 yang dipotong dan dibayar karyawan dari Januari sampai dengan Maret 2020 sebelum terjadi pemangkasan penghasilan karyawan, dan PP21 yang telah dipotong dan dibayar karyawan dari masa April sampai dengan November 2020 setelah terjadi pemangkasan penghasilan karyawan. Nah, seperti yang kawan saya dapat lihat di layar, PP21 yang telah dipotong dan dibayar Januari sampai dengan Maret 2020 merupakan jumlah dari PP21 yang telah dipotong dan dibayar di masa Januari sampai dengan Maret 2020. Kemudian, untuk PP21 yang telah dipotong dan dibayar pada April sampai dengan November 2020
merupakan PP21 yang telah dipotong dan dibayar oleh karyawan dari bulan April sampai dengan November tahun 2020. Di mana dalam hal ini, untuk Dani dipotong dan dibayar oleh dirinya sendiri, sementara untuk Doni dan Dino ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, PP21 yang masih harus dibayar di bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar pengurangan dari PP21 setahun dikurangi dengan PPh yang telah dipotong dan dibayar dari bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2020, sehingga menghasilkan lebih bayar Rp2.304.167 untuk Dani, lebih bayar Rp1.296.250 dan Rp250 untuk Doni, dan kurang bayar Rp12.500.000 untuk Dino. Dalam hal ini, karena memenuhi persyaratan, maka Doni dan Dino kembali menerima insentif PP21 ditanggung pemerintah sebesar seperti yang tertera di dalam layar. Selanjutnya, terkait dengan perhitungan KBLB atau kurang bayar lebih bayar Desember 2020 yang akan menentukan take home pay untuk setiap karyawan. Dalam hal ini, penghasilan bruto Desember 2020 untuk Dani sebesar Rp20 juta, untuk Doni sebesar Rp8 juta, dan untuk Dino sebesar Rp5 juta. Kemudian, dikurangi dengan PP21 terutang selama setahun yang telah diperhitungkan di kolom atau di slide video sebelumnya. Kemudian dikurangi juga dengan PP21 ditanggung pemerintah, di mana diterima oleh Doni dan Dino. Setelah dikurangi antara PP21 terutang selama setahun, dikurangi dengan PP21 ditanggung pemerintah, maka akan memperoleh hasil PP21 non ditanggung pemerintah, atau yang murni terutang yang harus dipotong dan disetorkan oleh karyawan, sebesar seperti yang tertera di layar kawan catra. Kemudian, PP21 non ditanggung pemerintah ini dikurangi dengan PP21 yang telah dipotong dan dibayar pada masa Januari sampai dengan Maret 2020, dikurangi dengan PP21 yang telah dipotong dan dibayar pada masa April sampai dengan Desember 2020, dan ditambah dengan PP21 yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga akan menghasilkan PP21 kurang bayar atau lebih bayar untuk masa Desember tahun 2020. Apabila lebih bayar, seperti yang terjadi pada Dani dan Doni, akan dikembalikan kepada karyawan untuk menambah take home pay-nya. Sementara untuk Dino, karena berstatus nihil, maka tidak mempengaruhi take home pay karyawan atas nama Dino. Dan apabila statusnya adalah kurang bayar, maka akan memotong take home pay yang diterima oleh karyawan tersebut. Terakhir, terkait dengan perbedaan take home pay yang diterima oleh karyawan secara real dengan yang secara A1, di mana memperhitungkan bruto penghasilan dikurangi dengan PP21 selama setahun, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini, saya akan mengambil contoh karyawan atas nama Dino, di mana secara A1, Dino menerima total penghasilan bruto selama setahun sebesar Rp60 juta. Setelah dikurangi dengan seluruh objek yang ada, maka dia menerima PP21 selama setahun sebesar Rp150.000. Sehingga, seharusnya apabila kondisi berlangsung normal, Dino menerima take home pay sebesar Rp59.850.000 yang diperoleh dari pengurangan bruto Rp60 juta dikurangi dengan PP21 selama setahun sebesar Rp150.000. Namun, dikarenakan Dino menerima PP21 ditanggung pemerintah selama 9 bulan dari masa April sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp112.500, maka penghasilan Dino atau take home pay Dino yang diterima selama setahun adalah sebesar Rp59.850.000 ditambah dengan Rp112.500 sehingga sebesar Rp59.962.500. Oleh karena itu, antara A1 dengan take home pay sesungguhnya terdapat selisih sebesar Rp112.500, di mana atas selisih tersebut harus dilaporkan Dino dalam SPT orang pribadi di tahun 2020 sebagai penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, gimana kawan catra? Sudah paham dengan isi video tadi? Dengan video ini, kami berharap dapat membantu seluruh kawan catra untuk melakukan perhitungan PP21 setahun di tahun 2020 ini dengan benar. Meskipun masih terdapat polemik terkait dengan hal ini, dikarenakan DJP belum mengeluarkan aturan yang pasti
tentang mekanisme perhitungan PP21 selama setahun untuk tahun 2020. Nah, bagi seluruh kawan charter yang masih memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam maju untuk kita semua. Nah, ambruknya perekonomian nasional. Bagaimana perjalanan insentif PP21 ditanggung? Bagaimanakah perjalanan insentif PP21 ditanggung pemerintah? Insentif PPh 21 ditanggung. Nah, bagaimanakah perjalanan insentif PP21? Nah, bagaimanakah perjalanan insentif ini disertai dengan penambahan masa pemanfaatan ditambah salah awal tahun 2021 perusahaan sebenarnya adalah kok sebenarnya sih? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam maju